Kemudian lebih bersyukur lagi, salah satu dari mahasiswa Bapak Ibu adalah anak kami, Baso Hidayat. Baik, pertanyaannya begini Pak. Jadi untuk keamanan, jaminan keamanan bagi anak-anak kami yang masih di daerah. Karena dari berbagai peristiwa saya melihat sering terjadi di UMI, di luar dari prestasi ini masalah jaminan keamanan mahasiswa baru, khususnya untuk mahasiswa di Fakultas Teknologi Industri ini Pak, dan terlebih khusus lagi Pak Dekan adalah teknik pertambangan. Pertama itu karena tentu anak yang dari daerah kurang berpengalaman, masih kurang pengalaman dan kurang bersosialisasi dengan mahasiswa seniornya dan pengalamannya untuk Makassar. Kemudian kita sering melihat di berita bahwa selain prestasi juga anak-anak mahasiswa kita kadang ada insiden antar mahasiswa dari perguruan tinggi lain maupun antar mahasiswa di internal UMI itu sendiri. Nah, ini perlu kami Pak mendapatkan minimal pencerahan, kira-kira anak kami yang baru akan bergabung di UMI Makassar yang belum punya pengalaman, belum punya teman dan lain-lain. Saya kira itu Pak Dekan dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Tair, alhamdulillah. Iya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa seluruh mahasiswa FTI pasti tahu nomor telepon saya. Iya. Pasti tahu semua media sosial saya. Iya. Pasti tahu seluruh nomor telepon pimpinan jurusan. Kenapa? Karena memang kami sengaja memberikan semua itu, nomor itu atau akun-akun sosmed kami di mahasiswa supaya 24 jam kami siap diganggu. Kami siap melayani. Yang kedua, kami jaminkan di Fakultas Teknologi Industri tidak ada yang namanya pungli. Baik kegiatan kampus maupun kegiatan laboratorium maupun kegiatan kemahasiswaan. Gak ada pungli. Karena kalau ada pungli sanksinya sangat berat. Minimal skorsingnya 2 semester. Siap. Kalau perkelahian Bapak Ibu pasti sanksinya drop out. Kalau di Fakultas Teknologi Industri. Itu sudah keras tegas saya kalau soal itu. Sehingga kami di FTI 5 tahun terakhir kami menyibukkan mahasiswa baru kami di laboratorium semester 1 dan semester 2. Sehingga hampir habis waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas laboratorium dan tugas perkuliahan. Itu yang kami lakukan selama ini, alhamdulillah. Itulah mungkin sehingga FTI masih dipercaya oleh masyarakat sampai hari ini. Dan tahun ini FTI menjadi fakultas terfavorit di UMI. Saya dengan bangga menyampaikan Bapak Ibu itu. Karena jumlah pendaftar dan diterima per hari ini FTI yang paling banyak. Artinya ada kepercayaan yang luar biasa dari umat, dari masyarakat. Yang ketiga memang situasi Makassar berbeda dengan di kampung kita. Saya juga orang kampung Pak. Saya dari kampung. Sehingga di awal-awal kami selalu membekali anak-anakku. Termasuk hanya Fakultas Teknologi Industri yang melakukan mungkin silaturahmi dengan orang tua. Termasuk sebentar subuh kami jam 3.30 sudah bangunkan anak-anakku semua. Kita salat tahajud di rumah masing-masing tapi dengan kamera on. Kita yasinan. Sudah yasinan kita salat subuh. Sudah salat subuh kita zikir sama-sama sampai jam 6. Nah di awal kuliah nanti Bapak Ibu. Itu juga kami terus monitor. Khusus mahasiswa baru. Kalau di akun medsos saya 2 hari yang lalu saya posting rapat persiapan pelaksanaan perkuliahan. Saya sudah mewanti-wanti dosen. Jadi tanggal 7 hari Senin insya Allah seluruh mahasiswa baru akan mengikuti kuliah umum secara online. Yang dilakukan oleh Direktur Jenderal
Industri Kimia dan Farmasi, Kementerian Perindustrian. Hari kedua, semua program studi ada bekalnya Pak, ada orientasinya. Misalnya teknik kimia mau kemana, teknik industri mau kemana, teknik pertambangan mau kemana. Nah, siapa yang bawakan? Kalau teknik industri dibawakan oleh Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia, Pak Faisal Sapa. Untuk teknik kimia dibawakan oleh Badan Pak Riki, Ketua Badan Kejuruan Teknik Kimia Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau teknik pertambangan akan dibawakan oleh salah satu manajer dari PT Freeport Indonesia. Itu terus akan kami lakukan Pak. Jadi kesibukan itu kami terus lakukan. Setelah itu kami sudah perkenalkan tadi sama anak-anakku semua pengurus lembaganya, senior-seniornya. Kebetulan ketua BEM saya itu orang Luwu Pak. Ketua BLM saya orang Palopo. Kebetulan saja. Nah, mereka berorganisasi. Dia yang akan membimbing adik-adiknya nanti. Ada berbagai kegiatan lembaga mahasiswa. Menyibukkan anak-anakku di kegiatan, menambah kapasitas anak-anakku. Bagaimana kepemimpinan, bagaimana berorganisasi yang baik, bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, bagaimana yang berprestasi olahraga disalurkan kemana, bagaimana yang berprestasi musik ada kami siapkan alat band, alat gitar dan sebagainya. Bagaimana yang suka penelitian laboratorium kami buka 24 jam dan sebagainya. Itu semua yang kami lakukan sebenarnya. Karena kami tidak menutup mata Bapak Ibu bahwa banyaknya waktu luang yang dilakukan oleh mahasiswa ketika kuliah itu yang membuat mereka kadang-kadang berpikir macam-macam. Nah, inilah kami kontrol, kami dan mahasiswa baru sama-sama saling follow istilahnya. Kami berteman di sosial media, jadi kami saling mengingatkan. Kami selalu saling mengingatkan. Saya tidak pernah menempatkan diri dan seluruh dosen dan karyawan tidak pernah menempatkan diri sebagai dosen dan karyawan. Tetapi selalu menempatkan diri sebagai orang tua, teman, sahabat buat mahasiswa. Sehingga semua chat, pertanyaan, DM, dan pesan yang di media sosial insya Allah pasti dijawab. Pasti dijawab. Karena itu memang tanggung jawab kami. Termasuk kami selalu mengontrol. Ketika ada mahasiswa selalu lewat ketua kelasnya, ini juga kami lakukan Pak. Setiap ketua kelas wajib mengontrol teman kelasnya. Kalau sudah ada 1 kali 2 kali tidak masuk kuliah, maka wajib melaporkan ke kami dan kami akan cari tahu penyebabnya kenapa mereka tidak kuliah. Itu yang terus kami lakukan sehingga ingin memastikan bahwa anak-anakku semua benar-benar amanah ke Makassar, amanah mengikuti kuliah di FTI sehingga orang tua tidak sia-sia dalam mengeluarkan biaya yang besar untuk masa depan anak-anakku sekalian. Itu kira-kira yang penjelasan saya Pak. Ada yang ingin lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Dekan. Saya Saparudin Ansar, orang tua dari salah seorang mahasiswa baru Nadia Patiatul Safa. Nadia Patiatul Safa. Teknik pertambangan. Sudah menyimak dari penjelasan Pak Dekan tadi tentang bagaimana keberadaan Fakultas Teknologi Industri Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap mahasiswanya ya. Alhamdulillah sekaligus terima kasih Pak Dekan atas penjelasannya. Dan saya pikir dari semua orang tua yang terlibat mendengar dan mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Industri UMI tahun ini mendengarkan dengan saksama dari penjelasan Pak Dekan tadi. Saya kira penjelasan itu mencerahkan ke kita semua bahwa UMI memang tidak salah pilih kita memasukkan anak-anak kita yang kita cintai untuk menjadikan sebagai kampus pilihan tahun ini ya. Yang kedua, Pak Dekan, terima kasih atas penjelasannya tadi. Dan ini saya sampaikan bahwa kalau selama ini masyarakat di Sulawesi Selatan ada yang beranggapan begini bahwa
kalau anak-anak kita kuliah di UMI itu boleh dikelompokkan bahwa orang-orang tua yang banyak uangnya, artinya yang bercukupan, baru bisa masuk di UMI. Karena banyak orang tua menganggap bahwa UMI ini adalah kampus yang agak mahal, yang eksekutif ya. Tapi kalau memperhatikan dari penjelasan Pak Dekan tadi, saya kira UMI ini adalah kampus yang sangat ramah dalam persoalan pembiayaan dan sangat logis untuk memperlakukan kepada orang-orang tua yang memang satu dengan yang lain berbeda-beda tahap ekonominya ya. Termasuk terima kasih bahwa uang kuliah itu bisa dicicil sampai 2 kali. Bisa berkali-kali Pak, adalah bukan cuma 2 kali, satu berkali-kali. hal yang mungkin insya Allah kita akan sosialisasikan ke masyarakat pengguna jasa dunia kampus ke depan bahwa UMI ini pantas untuk jadikan sebagai kampus pilihan untuk putra kita ya. Termasuk yang tadi itu penjelasannya bahwa ruang yang diberikan ke mahasiswa kita itu sangat relatif untuk bisa membuat apa yang dikhawatirkan dari orang tua mahasiswa dari Pak Lopo tadi. Saya kira itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dekan dan Ibu WD2 serta para dosen yang ikut dalam Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Megawati, anak saya Muhammad Raihan Al-Kadri. Alamat kami di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya sangat bersyukur Pak Dekan dan Ibu WD dan dosen yang hadir ikut virtual pada malam hari ini. Ternyata setelah mendengar dari penjelasan Pak Dekan, kami sangat bersyukur karena kami dan anak saya tidak salah memilih Universitas Muslim Indonesia dan fakultas serta jurusan yang dia pilih. Di sini saya ingin bertanya, karena kami ini jauh di Sulawesi Tenggara. Tadi ada penjelasan dari Pak Dekan tentang sekitar kurang lebih 2 minggu ke depan akan dilaksanakan praktek. Nah, kalau bisa nanti mungkin karena sebelum kami terbang atau ke Makassar itu kan kami butuh nanti ada biasanya rapid test. Sementara jangan sampai yang berlaku rapid test itu 14 hari. Jadi setidaknya kalau kami tahu tanggalnya, kami mungkin misalnya dilaksanakan tanggal 15, tanggal 14 atau 13 baru kami melakukan rapid, jadi kami bisa berlama-lama ke Makassar. Terus selanjutnya mungkin karena kalau saya melihat secara online ataupun offline untuk mempraktekkan alat-alat yang ada di fakultas itu mungkin lebih cepat dipahami memang kalau pada saat kita melakukan secara kita melihat langsung begitu. Jadi kemungkinan kami yang jauh mungkin akan ke sana ke fakultas itu langsung. Jadi maksud saya, apakah nanti kalau sudah dilakukan kuliah itu, apakah akan dilakukan secara terus-menerus, maksudnya di bangku perkuliahan, ataukah nanti di sela-sela itu tidak ada juga secara Zoom meeting begitu? Yeah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sama keluarga di Kendari. Kayaknya mukanya saya kenal. Pertama, laboratorium bukan 2 minggu ke depan, tapi nanti bulan 10. Insya Allah minggu depan saya umumkan jadwalnya. Jadwalnya yang akan saya umumkan. Kenapa kami umumkan segera jadwalnya? Karena mengantisipasi tadi
kesiapan orang keluarga atau mahasiswa baru kami yang mau ke Makassar. Nggak boleh mendadak. Karena kalau mendadak namanya mahasiswa baru, siapa tahu sudah mau juga kontrakan, kos-kosan, banyak yang perlulah dipersiapkan. Sehingga jadwal labnya itu adalah bulan 10, bukan bulan 9. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus bulan 10 nanti, khusus dihususkan untuk laboratorium. Jadi misalnya, kalau selama ini Bapak Ibu kalau offline, setiap minggu laboratorium. Minggu ini misalnya hari Jumat laboratorium, selama 1 minggu setelah laboratorium kerja laporan dan sebagainya dan sebagainya. Nanti minggu depannya lagi masuk lagi lab. Kalau ini tidak, satu laboratorium misalnya lab fisika 4 percobaannya, maka kami akan usahakan sehanya 4 hari mereka setiap hari masuk lab. Nanti bimbingannya, asistensinya, cara perhitungannya online. Karena tidak boleh anak-anak berkumpul berlama-lama. Jadi asistensinya, cara berhitungnya, bikin laporannya online. Prakteknya yang offline. Sehingga kalau dulunya 1 minggu 1 percobaan, ini 4 hari berturut-turut. Kalau 4 percobaan, 4 hari masuk ambil data saja dulu. Ambil data dulu. Untuk bikin laporannya nantilah bergiliran secara online. Itu kira-kira itu cara kami mengantisipasi keadaan. Karena kami juga selalu mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Makanya nanti itu asisten, dosen, karyawan sangat ketat protokolnya. Dan ini pun saya minta izin khusus sama universitas. Saya minta izin khusus sama universitas. Kenapa? Karena kemampuan skill motorik mahasiswa teknik juga tetap harus kami jaga. Cara kami menjaga offline dan online. Insya Allah video-video yang juga kami cantumkan di Instagram, di YouTube, insya Allah juga memenuhi ekspektasi daripada kemampuan skill motorik mahasiswa kami. Bahkan Bapak Ibu, di seluruh Indonesia mungkin belum ada kampus yang namanya virtual reality. Kami di teknik pertambangan itu sudah jadi 12 modul virtual reality. Jadi anak-anak itu bisa kayak main game, kayak 3 dimensi kacamata nanti. Tinggal ditambahkan apa istilahnya program di laptop di laptopnya atau di handphonenya, dia sudah bisa 3 dimensi seperti yang digambar yang kita lihat di Zoom. Ini proses virtual reality tambang bawah tanah di PT Freeport. Nah ini seperti kenyataan, seperti kita ada di bawah tambang bawah tanah. Kalau yang ini bagaimana virtual reality mengoperasikan alat. Ini lengkap, bagaimana ini melakukan filter penyaringan. Nah, ini bagaimana menyalakan open, bagaimana ini sudah virtual reality Bapak Ibu. FTI sudah sangat maju, virtual reality. Bukan sekedar video biasa tapi virtual reality. Ini terus kami kembangkan di semua jurusan. Nah, ini kayak pakai alat berat, virtual reality. Ya kira-kira begitu, dan alat ini bahkan Presiden Jokowi sangat mengapresiasi waktu kami pamerkan, dan itulah sehingga PT Freeport membeli 1 modul ya lumayan hampir 1 M harganya, dan itu dibikin oleh mahasiswa teknik pertambangan. Jadi kira-kira itu Bu, mudah-mudahan penjelasan saya bisa memenuhi pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa pertanyaan masih Jadi banyak sekali lagi saya ulang, untuk kegiatan laboratorium bulan 10 tidak wajib. Kami tidak berhak mewajibkan karena kita masih situasi wabah pandemi. Tetapi kalau ada yang punya kesempatan masuk ke kampus, insya Allah kami akan layani dengan protokol yang sangat ketat. Insya Allah. Dan kami siapkan masker, kami siapkan face shield, kami siapkan hand sanitizer, kami siapkan cairan disinfektan. Silakan yang mau bertanya lagi Bapak Ibu.